Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our school. Kakak kelas 11 yang Ibu Tanti banggakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk bisa kita bersinergi dalam mewujudkan cita-cita Ananda. Di kelas 11 ini tentunya akan berbeda targetannya seperti kelas 10. Tentunya dengan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, tidak ada ujian nasional, namun kami akan memfokuskan bagaimana kelas 11 untuk bisa menyiapkan dirinya dalam mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri nantinya. Jadi kelas 11 ini nanti kakak akan fokus bagaimana untuk bisa memulai persiapan SBMPTN sejak awal. Kemudian yang kedua adalah dengan dicanangkannya Merdeka Belajar oleh pemerintah, ujian nasional tidak ada. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mempersiapkan untuk anak-anak bisa mengikuti ujian AKM atau angka kriteria minimal. Dalam hal ini adalah uji literasi, baik itu literasi bahasa maupun literasi numerik. Jadi mari kita bersinergi dengan kondisi pandemi ini, kita tetap terus bersemangat untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ itu sendiri dengan penuh semangat dan sukarela. Mohon bantuan dan komitmen Bapak Ibu orang tua untuk bisa mensupport Ananda dalam rangka mencapai tujuannya di kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Teman-teman semua, pada saat Bapak Ibu teman-teman semua nonton video ini, maka kita sedang berada di persiapan masuk ke tahun ajaran baru tahun 2020 ya. Sebuah tahun yang sangat unik, sangat menantang karena ya kita belajar banyak hal di tahun ini ya. Kita mengalami sebuah situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah mungkin bangsa kita gitu ya. Dan mudah-mudahan sih nggak terjadi lagi, tapi yang jelas ini sebuah pengalaman yang pasti akan sangat banyak hikmahnya, sehingga cara kita menghadapinya pun tidak bisa standar. Nah, bagaimana kita aplikasikan di anak kita? Nah, kita akan bedah lebih lanjutnya. Anak-anak kita yang di SMA adalah anak-anak yang mengalami pertumbuhan perkembangan yang sudah berbeda. Kita melihat ya mereka sudah pengen mandiri, sudah punya pikiran sendiri. Ya belum tentu benar, itu sudah jelas, kita pun mengalaminya dulu kan. Tetapi kita nggak bisa menolak bahwa mereka ingin mandiri, mereka ingin punya pemikiran sendiri, mereka ingin lepas dari kita. Ada sensasi keterlepasan itu yang sedang mereka alami. Ini sensasi yang sedang mereka nikmati, makanya kalau tidak baik-baik komunikasinya kadang-kadang tampaknya ngeyel, tampaknya memberontak. Padahal sebenarnya moment of separation itu ya, perasaan terpisah itu yang baru mereka rasakan, bisa mereka nikmati dalam kehidupan. Maka gaya parenting kita tentu berbeda dengan gaya parenting waktu mereka masih kecil. Nah, gaya parenting yang penuh mengedepankan dialog, diskusi, mencoba menyelami apa yang terjadi dalam kehidupan, dalam pikiran, alam pikirannya, itu sebuah keniscayaan kalau kita mau bangun hubungan yang baik. Karena tanpa hubungan yang baik kita nggak bisa bantu mereka untuk memanfaatkan momen ini. Nah, padahal momen ini, momen remaja ini sebenarnya fungsinya apa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas soal pembelajaran, kita bahas dulu soal tadi fungsinya. Balik lagi ke soal karakter. Setidaknya dua karakter yang sudah harus dilatihkan di masa remaja. Ini pertama tentu adalah kemandirian. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Nah, kemandirian itu sebenarnya simple ya. Membuat anak terlatih untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh-suruh. Kemudian responsible gitu ya tadi ya. Yang kedua adalah membuat anak kemudian punya pandangan ke depan, punya target, punya tujuan, punya visi, misi, cita-cita, dan kemudian memanfaatkan waktunya untuk mencapai cita-cita itu gitu ya. Nah, justru disinilah tantangannya. Ya kan? Mereka belum nyampe ke momen mereka perlu punya tujuan ya, sehingga kita perlu menginspirasi mereka untuk punya tujuan. Maka momen remaja sebenarnya momen yang kita bisa mulai mengajak anak kita berdialog tentang apa sih yang dia minati,
apa yang dia minati, siapa yang dia kagumi. Nah, lalu kemudian kita ajak untuk mengeksplorasi itu lebih lanjut. Nah, saya sih sendiri mengalami bahwa sebagai remaja kadang-kadang kita dulu terjebak ya, menyamakan, misalnya kalau SMA kan udah siap-siap mau kuliah tuh ya, menyamakan antara pendidikan dengan profesi. Nah, ini salah besar. Karena sangat jarang ada profesi yang cukup dicapai dengan pendidikan yang satu jenis saja. Ya, jadi kalau saya masuk ke dokteran maka saya pasti akan jadi dokter yang hebat. Ternyata belum tentu ya. Banyak dokter hebat yang bisa menjadi hebat ya dengan mempelajari ilmu yang melengkapi lah ya. Ilmu yang tidak diajarkan di fakultas kedokteran. Contohnya ini curhatan teman-teman dokter saya sendiri. Contohnya ilmu komunikasi misalnya. Dokter yang hebat gitu ya, itu adalah dokter yang komunikatif. Masalahnya kemampuan komunikasi tidak secara eksplisit dilatihkan ya di kampus-kampus kedokteran pada umumnya gitu. Jadi so mereka harus belajar sendiri, harus belajar di hal-hal lain. Nah, belum kalau mereka pengen jadi pemimpin di sebuah rumah sakit. Itu jelas tidak dipelajari di fakultas kedokteran pada umumnya. Jadi profesi tidak sama dengan pendidikan. Ya kan? Nah, maka dari itu sebenarnya kita perlu ya mengajak anak-anak kita untuk bisa mulai merenungkan, memikirkan minat akan jalan hidup yang mungkin akan mereka jalani, ingin mereka jalani. Nah, jelas ini sebuah perjalanan yang tidak cepat, tidak singkat, karena kita pun mungkin perlu waktu untuk bisa mencapai titik di mana oke, ini jalan hidup saya. Kita pun mungkin begitu dulu ya. Jadi jelas ini sesuatu yang dilatihkan mulai dari sekarang, unless nanti mereka akan sama dengan orang-orang yang kerja karena tergantung kuliahnya atau kerja karena diterima begitu saja, ya sudah dijalani saja, belum tentu happy gitu. Nah, maka dialog soal apa sih yang kamu minati, kemudian apa saja yang kamu minati, kemudian habis itu bagaimana perjalanan mencapai ke sana. Lalu ditarik mundur sampai ke kira-kira apa hubungan antara semua yang kamu pelajari di sekolah sekarang dengan tujuan itu. Nah, biasanya sih akan ada hubungannya biasanya. Ya, karena ya sekarang banyak sekolah, ya dunia pendidikan kita sudah mulai mendesain sebenarnya yang dipelajari itu hal-hal yang kepake untuk banyak situasi gitu. Nah, balik lagi ke kaidah pembelajaran itu perlu konteks. Nah, dalam konteks SMA yang sebentar lagi mungkin akan kuliah, maka konteksnya itu adalah apa yang menjadi minat mereka gitu. Nah, sebagian anak-anak kita sudah ketemu minatnya, tapi mungkin belum tajam. Itu saatnya kita mempertajam. Momen belajar di rumah sebenarnya adalah momen kita untuk bisa meluangkan waktu mempertajam diskusi soal konteks tersebut, soal mimpian, soal passion gitu. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa membantu anak-anak kita untuk mengkonekkan antara apa yang mereka pelajari dengan konteks yang akan mereka capai gitu. Ada anak yang nggak terlalu suka bahasa Inggris, tapi ternyata dia pengen katanya misalnya kerja di Google, nah itu kan menarik. Jadi atau kebalikannya gitu ya, senangnya bahasa Inggris kan zaman sekarang ya, tapi nggak terlalu suka dengan bahasa Indonesia ya, tapi dia pengen jadi pengusaha di Indonesia. Itu kan nggak mungkin ya, kamu harus bisa menjadi pengusaha yang fluent berbahasa Indonesia. Jadi hal-hal mengkonekkan konten kepada konteks jadi lebih mudah kalau punya konteksnya. Nah, konteksnya adalah passion, minat, impian, bakat yang mulai mereka sadari gitu ya. Nah, sehingga kemudian mereka punya semangat juga untuk menjalankan keseharian mereka sekarang gitu. Nah, jelas mungkin ada pelajaran-pelajaran yang susah dicari koneksinya, nggak masalah ya kan, tapi harusnya presentasinya tidak banyak ya, sebagian besar harusnya bisa dikonekin, dan itu akan membuat mereka juga mungkin kalaupun nggak dapat di sekolah mereka akhirnya cari sendiri ya gitu. Nah, yang kedua adalah soal kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini bisa dibilang sebagai kemampuan untuk mimpin orang lain. Nah, beruntung kita yang punya anak remaja plus punya anak yang lebih kecil misalnya, kemudian di situ nanti kita bisa sebenarnya meng-create ya peran-peran kepemimpinan di rumah ya.
yang kita ajak melalui proses briefing, tentunya diskusi bahwa di rumah ini ada banyak pekerjaan yang tidak mungkin terhandle dengan sempurna oleh mungkin kalau punya ART gitu ya, atau kita sendiri. So gimana kalau kita bersinergi untuk menuntaskan ini semua gitu. Nah, tapi melalui dialog, melalui briefing ya, kenapa kita berharap ini dijalankan, apa manfaatnya, apa yang bisa dipelajari. Sekali lagi, perencanaan, eksekusi, refleksi itu esensi dari semua pembelajaran. Jadi nyuci piring itu bisa jadi pembelajaran, ya kan? Kalau direncanakan, dieksekusi, lalu direfleksikan, bisa jadi pembelajaran. Nah, beresin taman, yang bersihin rumah itu bisa jadi pembelajaran. Kalau direncanakan, dieksekusi, lalu direfleksikan. Nah, kalau 3 proses ini kita jalankan bersama anak-anak kita, maka seluruh aktivitas mereka akan jadi pembelajaran. Jadi itulah kerja. Jadi ada 2 sisi ya. Satu sisi adalah konten pembelajaran dikonekkan dengan cita-citanya. Ya. Nah, yang kedua adalah keseharian. Itu sebenarnya juga menjadi jalan untuk bisa membangun karakter, which bisa dikonekkan juga dengan cita-citanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sekali lagi ini adalah soal mengembalikan pendidikan itu senternya ada di rumah. Jadi kita sebagai yang punya kepentingan terhadap anak-anak kita, kemarin kan meminta tolong kepada orang-orang yang mungkin kita anggap lebih ahli di sekolah untuk ngajari anak-anak kita. Tapi sebenarnya kita yang punya kepentingan untuk mengecek apakah karakter yang terbentuk seperti yang kita harapkan atau tidak. Nah, cuman kita tahu bahwa anak kita sebenarnya bukan anak kita, dia adalah anak yang akan menjalani tugas kehidupannya, maka momen remaja adalah momen yang tepat untuk mendalami itu. Ada sebagian anak yang sudah mulai menemukan perlu dibimbing supaya lebih tajam, ada yang sama sekali belum menemukan karena belum terlatih. So ini mungkin momen yang tepat untuk memikirkan itu, merenungkan itu semua gitu. Jadi sama kaidahnya, connecting content to konteks. Nah, bedanya adalah konteksnya udah lebih advance ya. Konteksnya adalah cita-cita mereka gitu ya. Konteksnya adalah kehidupan yang ingin mereka jalani. Kalau belum ketemu, maka kita bantu mereka untuk menemukan, mulai merintis, sehingga moga-moga mereka lebih cepat menemukan dan lebih cepat memiliki motivasi untuk menjalani kehidupan dengan lebih sungguh-sungguh. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, wali murid dan siswa-siswi SMA Izada yang sudah naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11, selamat Ibu ucapkan. Kemudian juga selamat datang di tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran, karena dalam 1 semester ini kita akan tetap melakukan pembelajaran secara online, yaitu pembelajaran jarak jauh, di mana kita akan menggunakan sistem Zoom meeting, Pintro, Edmodo yang mudah-mudahan dan Ibu percaya kalian sudah familiar sama itu karena kita sudah melakukannya di 3 bulan terakhir. Nah, untuk perbedaan yang kalian lakukan nanti di kelas 11 sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi di sini kalian akan melakukan pembelajaran TPS yang mana artinya itu adalah kalian harus sudah siap-siap nih mau masuk perguruan tinggi. Kenapa? Karena TPS adalah salah satu subjek yang akan diujikan untuk masuk perguruan tinggi. TPS sendiri itu adalah tes potensi skolastik, di mana di dalamnya itu adalah ada penalaran umum, ada penalaran logika, pemahaman kemampuan membaca dan menulis, kemudian yang terakhir adalah kemampuan kuantitatif. Dan ini kalian akan pelajari di kelas 11. Selain itu, dapat menciptakan suatu karya berupa karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kenaikan kelas kalian nanti di kelas 12. Selain karya ilmiah tersebut, yang menjadi salah satu syarat kalian naik kelas itu adalah program magang yang akan kalian lakukan. Untuk program magang dan karya tulis mungkin akan dilakukan pada semester kedua setelah masa pandemi ini. Mudah-mudahan bisa berakhir ya di semester kedua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMA Izada.
Di sini saya akan menjelaskan program kesiswaan SMA Izada yang tentunya mengacu kepada visi dan misi Yayasan Pendidikan Islam Ibuku Anissa Izada. Di mana visi tersebut yaitu menjadi pendidikan terkemuka di dunia demi terwujudnya pemimpin sejati yang tangguh dan amanah. Selain itu, SMA Izada juga memiliki 4 adab, yaitu Sidik, Tablik, Amanah, dan Fatona. Diharapkan tentunya lulusan SMA Izada memiliki sifat Sidik, Tablik, Amanah, dan Fatona. SMA Izada juga memiliki tagline Akhlak Mulia, Prestasi Gemilang, di mana tentunya kita berfokus kepada akhlak dulu yang kita kembangkan, mudah-mudahan prestasi akan mengikuti. Akhlak mulia di sini tentunya kita ejawantahkan kepada program-program kesiswaan, baik itu program harian, program mingguan, dan juga program bulanan. Selain itu, kami juga memiliki tema besar di setiap level angkatan 10, 11, dan 12. Untuk kelas 10, kami memiliki tema Social Responsiveness, di mana kegiatan ini menumbuhkan jiwa sosial terhadap lingkungan sekitar siswa-siswa SMA Izada. Kegiatan ini kami ejawantahkan menjadi kegiatan live-in, di mana selama 1 minggu siswa-siswi SMA Izada belajar mengenai sosial, budaya, dan juga potensi masyarakat di sebuah daerah. Untuk kelas 11, kami memiliki program entrepreneurship atau kewirausahaan, di mana kegiatan ini menumbuhkan mental pengusaha untuk siswa-siswi SMA Izada. Dan yang terakhir untuk kelas 12, kami harapkan lulusan SMA Izada dapat road to victory, yaitu pada level akhir kelas 12 ini siswa-siswi SMA Izada memiliki komitmen terhadap dirinya, komitmen terhadap pilihan, terhadap bidang yang ia geluti. Selanjutnya, program ekskul SMA Izada kita kembangkan sesuai minat dan bakat siswa-siswi SMA Izada. Yang telah berjalan untuk tahun kemarin, kita memiliki ekskul futsal, basket, panahan, fotografi, tari, dan juga robotik. Ekskul ini masih dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswa SMA Izada, asalkan memenuhi kuota yang telah kita tetapkan. Sehingga nantinya kami harapkan semua siswa-siswa SMA Izada dapat menyalurkan semua minat dan bakatnya. Fokus pembelajaran pada kelas 11 adalah 75% peran siswa dalam pembelajaran. Artinya, dengan menggunakan metode project based learning, siswa hanya diberikan project yang harus diselesaikan. Kemudian siswa sendiri yang mencari tahu tentang materi yang harus diselesaikan. Dalam metode ini, siswa bisa mendapatkan pengetahuan tentang materi yang lebih banyak lagi dibanding siswa yang hanya menerima materi tersebut dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda. Untuk kelas 11 musik ya, kita tindak lanjut dari kelas 10 ya. Nanti Ananda akan belajar musik ensemble orkestra ya. Ensemble musik orkestra itu tidak jauh dari gitar, kemudian ada piano, mungkin karena orkestranya ini lebih ke kita lebih ke elektrik juga, jadi tidak hanya akustik, ada elektrik juga, jadi ada keyboard, kemudian ada organ, ada gitar akustik, kemudian tetap pianika, recorder juga. Silakan Ananda pilih di rumah ya, menyiapkan di rumah
untuk mengikuti pelajaran musik di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 ya. Insya Allah untuk materi kita lebih fokus kepada mengangkat, mengapresiasi lagu-lagu daerah Indonesia ya. Kita fokus dalam satu semester kita akan mengangkat lagu-lagu daerah Indonesia. Nah, untuk dari itu nanti konsepnya adalah kita akan kolaborasi jarak jauh ya. Ada yang main gitar, ada yang main recorder, ada yang main pianika, ada yang main mungkin piano. Kemudian kita bikin secara virtual ya, kolaborasi jarak jauh. Dan untuk teknis nanti itu yang harus dipersiapkan di kelas 11 semester 1. Berikutnya teman-teman untuk kelas 11. Jadi kelas 11 itu nanti ada materi seperti ini. Jadi kalian akan buat doodle. Jadi doodle yang lagi in sekarang itulah, jadi kanvas doodle. Kemudian nanti ada yang namanya perspektif 1 VP untuk kelas 11. Jadi yang pertama nanti seperti ini adalah untuk 1 VP yang outdoor, ada atau landscape. Kemudian nanti berikutnya ada yang 1 VP yang indoor. Ini untuk basic-basic yang tadi mau ngambil interior, mau gambar dan sebagainya. Ini kita bimbing dari sini, gitu ya. Bapak Ibu, untuk kelas matematika saya punya goals untuk anak-anak. Apa goal saya? Itu adalah yang pertama, bagaimana mereka bisa hadir tatap muka. Kenapa ini penting? Karena ini pembelajaran kita jarak jauh. Di masa pandemi, saya butuh kehadiran anak-anak untuk tatap muka. Bagaimana mereka bisa mencapai penilaian hariannya sampai pada nilai KKM atau lebih. Untuk semester 1 ini, materi yang akan dipelajari oleh Ananda kelas 11 adalah yang pertama program linier, yang kedua matriks. Matriks ini ada 2, operasi hitung matriks, dan kemudian determinan matriks. Dan keempat adalah transformasi geometri. Di mana penilaian yang akan kami lakukan adalah penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Pengetahuan diambil dari tugas dan penilaian harian, sedangkan keterampilan ada proyek dan praktek penyelesaian soal. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pertama saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang saat ini sudah berada di level kelas 11 IPA. Alhamdulillah di tahun ajaran yang baru ini akan ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran fisika. Insya Allah selama kelas 11 kita akan mempelajari beberapa materi. Materi utamanya adalah dinamika rotasi, kemudian tentang fluida, dan yang ketiga adalah mengenai tentang kalor. Untuk dinamika rotasi, kita akan mempelajari tentang apa itu yang disebut dengan momen gaya, gitu ya, dan bagaimana hubungannya antara dinamika yang kita pelajari di semester yang kedua ketika kelas 10 dengan perputaran benda itu sendiri. Kemudian untuk fluida kita akan mempelajari tentang aliran air, dan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pesawat itu bisa terbang. Dan yang terakhir tentang kalor, ya, ini sudah pernah teman-teman pelajari ketika di SMP mengenai asas Black, kemudian mengenai termometer dan seterusnya. Perkenalkan, saya materi pembelajaran geografi di kelas 11 tentunya tidak kalah menarik seperti materi di kelas 10. Di level 11 ini materi yang paling menarik adalah bagaimana kita membahas tentang persebaran hewan dan tumbuhan ke seluruh permukaan bumi. Nah, penilaiannya masih sama. Kita akan menilai tentang pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan sendiri itu harus mencapai nilai 75. Selain itu kita juga akan menilai sikap dan lain sebagainya. Tentunya rules-nya masih sama, yaitu kita akan mengambil nilai bagaimana kalian bisa hadir di kelas
dengan tepat waktu, begitu juga dengan pengumpulan tugasnya. Halo teman-teman kelas 11, kembali lagi ketemu dengan saya di pembelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan. Materi besar sejarah Indonesia, kita akan mempelajari tentang praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sedangkan di kelas Sejarah Peminatan, materi besar yang akan saya ajarkan adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Untuk selengkapnya, kalian bisa lihat di slide pembelajaran sejarah saya. Untuk aturan kelas, sama seperti kemarin, kalian harus hadir tepat waktu, kemudian tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Karena insya Allah nanti akan menambah poin untuk kalian. Sedangkan untuk penilaian, salah satu penilaian besar nanti adalah kalian akan membuat poster. Nah, poster ini nanti tentunya akan kita display di kelas apabila kita sudah mulai masuk ke kelas nanti. Ya, saya ingin sampaikan bahwa kelas 11 itu ada 6 bab yang nanti kita akan pelajari bersama dalam 1 tahun. Ya. Di semester awal kita hanya akan belajar 3 bab saja, guys. Ya. Di semester 2 kita akan 3 bab. Nah, karena sedikitnya bab ini, meskipun materinya lumayan agak padat, saya berharap kalian bisa menguasai. Ya. Ketika kalian bisa menguasai, belajar sungguh-sungguh dengan secara online, mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, dengan tepat waktu, insya Allah nilai yang sangat bagus, ya minimal 85 bisa kalian dapatkan. Wabil khusus yang sudah 90 bisa mencapai 95. Dan saya optimis kalian punya potensi, kalian bisa lebih baik lagi, ya. Mudah-mudahan kelas 11 lebih baik dari kelas 10 kemarin. Ya, itu saja. Saya hanya ingin mengingatkan, tetap secara penilaian di bagian akhir saya ingatkan penilaian PPKN tetap 3 poin, ya. 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap saya nilai dari pengamatan, ya, ketika pembelajaran kita. Kalau kalian online-nya join belajarnya terlambat, berarti itu mengurangi sikap kalian. Ya. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan juga ada 3 poin penilaiannya. Pertama adalah tugas, penilaian harian, secara online juga nanti, PAT dan atau PAS juga online. Itu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan akan saya nilai dengan diskusi, dengan kalian presentasi maupun kalian portofolio, baik membuat produk presentasi maupun video yang kalian rekam sendiri, kalian presentasi sendiri yang dikirimkan kepada saya. Nah, jadi ingat penilaian 3 ini, dan ingat juga bahwa PPKN menjadi penentu kenaikan kelas kalian, salah satu mapelnya. Mudah-mudahan kalian tidak meremehkan PPKN ini, sehingga kita maju bersama. Akhlak mulia, prestasi gemilang itu bisa kita wujudkan bersama di SMA Izadah. Itu saja. Sampai ketemu di pembelajaran online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di kelas ekonomi di kelas 11 IPS. Di kelas 11 ini nantinya kalian akan mempelajari materi ekonomi dan materi akuntansi. Kenapa ada akuntansi? Akuntansi ini sengaja Ibu tarik di kelas 11 untuk mengejar ketertinggalan di kelas 12 nantinya agar bisa fokus di materi UTPK dan persiapan perguruan tinggi. Adapun materi ekonomi yang akan dibahas di semester 1 kelas 11 ini yaitu terkait dengan pengangguran dan ketenagakerjaan, pendapatan nasional, serta APBN dan APBD. Sisanya yaitu materi tentang akuntansi perusahaan jasa. KKM untuk kelas 11 ini masih sama dengan kelas 10 yaitu 70. Kemudian aturan dan tata tertib selama mengikuti pembelajaran kelas ekonomi seperti kelas 10 kemarin yaitu harus disiplin. Disiplin itu penting baik dalam kehadiran, tepat waktu mengikuti pembelajaran, dan mengumpulkan tugas. Selain itu harus saling menghormati juga dengan teman-teman selama mengikuti pembelajaran. Dan ada satu proyek penting di kelas 11 yaitu nantinya akan membuat kalian akan berperan sebagai seperti gubernur dan akan merancang atau membuat portofolio terkait tujuan dilaksanakannya kegiatan daerah di daerah yang akan kalian pilih. Itu saja kegiatan di kelas 11. Terima kasih, semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman kelas 11, yang kemarin kelas 10 sekarang sudah kelas 11.
Bapak ucapkan selamat datang, selamat naik kelas. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan Al-Quran, di mana kalian dahulu kelas 10, sekarang udah kelas 11. Baik teman-teman, di kelas 11 ini untuk Al-Quran, mobil khusus, teman-teman akan belajar hanya satu materi saja teman-teman. Walaupun itu satu materi tapi cakupannya sangat banyak, maka itu membutuhkan waktu yang juga lumayan agak lama. Maka materi ini kita namakan dalam ilmu tajwid dengan ahkamul huruf, yaitu hukum-hukum dari huruf hijaiyah. Nah, dengan harapan begitu teman-teman selesai belajar ahkamul huruf ini, bacaan teman-teman semakin lancar, bacaan teman-teman semakin mendekati kaidah-kaidah ilmu tajwid yang telah ditentukan oleh para ulama kita berkaitan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua teman-teman ialah kesepakatan kita di kelas masih sama dengan tahun yang kemarin. Tidak ada perubahan, kita jaga etika kita jaga tata krama kita hargai guru kita yang mengajar di depan. Kemudian kalau seandainya guru tidak memperbolehkan kita menggunakan alat komunikasi, maka alat komunikasi kita simpan di tas kita masing-masing. Tidak ada perubahan untuk aturan main kita selama di kelas. Sekali lagi teman-teman, selamat di kelas 11, tetap semangat, dan saya yakin kalian bisa menjalani 1 tahun ini dengan lancar dan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 11 ini kita akan mempelajari 4 bab. Siswa harus hadir tepat waktu. Yang kedua, siswa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Untuk penilaian diambil dari penilaian harian, nilai tugas, nilai proyek, dan nilai kuis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat atas kenaikan kalian di kelas 11 IPA. Pembelajaran biologi di kelas 11 nantinya kita akan lebih membahas lebih jauh tentang sel, jaringan, dan mempelajari tentang tubuh kita sendiri. Saya harap kalian akan memperbanyak literasi pada saat ini, karena itu sangat dibutuhkan untuk mendukung pemahaman kalian. Sebenarnya pembelajaran kali ini akan jauh lebih menarik karena pada hakikatnya kita sedang mempelajari diri kita sendiri. Maka saya berharap kalian bisa menikmati pembelajaran walaupun dilaksanakan melalui proses pembelajaran jarak jauh. KKM Biologi masih 70 dan proyek untuk biologi di semester ini kalian akan ditantang untuk bisa membuat replika model-model pembelajaran. Seperti halnya model 3 dimensi dari sel, atau mungkin nanti model pembelajaran di sistem yang lain. Mudah-mudahan kalian akan menikmati pembelajaran biologi kali ini. Seperti biasa, biologi adalah ilmu yang mampu memberikan nilai dalam makna kehidupan kalian. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sialagan, pengajar kimia untuk grade 10, 11, dan 12. Nah, kali ini kita akan berbincang untuk kelas 11, ketemu lagi. Seperti biasa, di grade 11 ini, apa yang menjadi highlight untuk kimia? Pertama, kita harus bisa meningkatkan literasi kita. Nah, rule di kelas kimia ini, saya berharap nantinya teman-teman yang dari kelas 10, kelas 11 bisa online join meeting di Zoom dan melakukan setiap aktivitas secara sempurna ya, secara baik. Kita bisa menggunakan kelas ada kelas itu dulu, kemudian bisa kelas WhatsApp group yang nanti akan saya setting cara pemakaiannya. Nah, besar harapan saya teman-teman bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Itu yang menjadi di kelas saya. Kemudian goalsnya teman-teman bisa mendapatkan nilai 75, kemudian teman-teman punya satu karya baik dengan proyek-proyek yang nantinya pertama proyek yang akan kita lakukan adalah teman-teman akan melakukan sebuah praktikum laju reaksi secara virtual, kemudian teknik kimia dan bagaimana membuat kimia politik. Penilaiannya sama ya dengan tahun kelas 10, average dari tugas, PH,
pelajaran teknik kimia. Di term kedua, teman-teman akan belajar tentang laju reaksi, kemudian keseimbangan kimia. Nanti di semester 2 mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi secara offline. Jadi harapan saya kita punya chemistry yang baik sehingga kita bisa membuat sebuah campuran dan senyawa yang solid ke depan. See you there. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMA Izada. I'm Binsar Adrian. I'm an English teacher for grade 10th, 11th and 12th. In here, we are not just learning about grammars and structures, but also about vocabulary, how you pronounce them, and how you use them properly. Because the important thing from communication is how you deliver your message clearly to other people, how you make other people understand. For the 11th grade, the main aims for the first semester will be talking about passive voice, descriptive words, and how to make a good essay. And during the final days of the first semester, the main project will be each student will pick one employee from SMA Izada, and they're going to interview them. Oh yeah, I forgot. We also have rules in here. You have to speak English all the time. Speak English or use body language. You have to be on time, bring your writing utensils, and of course you have to be nice and polite with each other. Well, I think that's all. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Greetings to you all. My name is Mr. Rashid from Boston, United States, and I'll be your New Novel Studies teacher for year 10 at SMA Izada. Really excited to get in the classroom with everyone and to share ideas, share knowledge, hear what you guys have to say, get into some amazing books which I really enjoy myself. And I think that once we're done with this, you guys will also feel the same way as well. I think reading is extremely important. But as well as reading, comprehending and understanding what we're reading is also just as important. So I'm going to expect you guys to also get into discussions, making sure that we can talk about whatever we're reading, any important topics about the things that we're reading, and being able to use vocabulary and the English language in such a way where we can speak clearly. All in a nutshell, this is basically what we're doing. I do expect you guys to participate 100% and to follow the rules, to come to class on time. It's going to be really good to see you. I think that's about it for me, and I'll see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bimbingan dan konseling kelas 11, di sini saya akan memberikan 5 materi selama 1 semester ke depan. Yang pertama, materinya adalah tentang prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal bahwa pentingnya untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Bagaimana para siswa ini ketika berada di rumah dan di sekolah, tentu cara bekerjanya pasti berbeda. Dan saya berharap dengan adanya di rumah, siswa bisa lebih cepat dan mampu melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dan yang materi kedua adalah membentuk kebiasaan belajar. Membentuk kebiasaan belajar saat di rumah dan di sekolah tentu berbeda karena situasi dan kondisinya tidak sama seperti itu. Jadi bagaimana mereka bisa mencari tahu pola dan gaya belajar mereka yang tepat untuk membentuk dan kebiasaan aktivitas belajar saat di rumah. Materi yang ketiga ada materi yang berkenaan mengenai kepribadian manusia, di mana para siswa akan memahami bagaimana perbedaan karakter dan sifat setiap manusia dan mengetahui bagaimana cara beresponnya. Dan yang keempat, mengenai kepemimpinan. Di sini para siswa mencoba untuk berlatih dan mengetahui karakter-karakter apa sih yang ada dalam jiwa seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah materi mengenai minat dan masa depan, di mana kelas 11 ini adalah masa di siswa akan mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Mungkin kalau di kelas 12 sudah lebih fokus, tapi kelas 11 ini masih banyak yang masih merasa ingin main segala macam, dan kita harus mempersiapkan ini sejak sekarang. Halo guys, selamat naik kelas 11 ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas sosiologi. Di kelas 11 ini teman-teman akan belajar tentang materi kelompok sosial, kemudian konflik, dan tidak lupa kita akan belajar tentang harmoni sosial, di mana 3 materi ini akan dirangkum satu persatu agar teman-teman itu punya kesinambungan pemikiran. Untuk aturan kelas tetap sama, KKM 70, dan kemudian teman-teman harus on time. Dan yang terlebih jangan lupa adalah teman-teman harus mengumpulkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa-siswi SMA Izadah, khususnya kelas 11. Di kelas 11 IPA, kita akan bertemu kembali dengan materi yang sangat menarik, yaitu tentang persamaan trigonometri. Kenapa hal ini menarik? Karena ini merupakan materi yang sangat asyik di matematika peminatan. Insya Allah teman-teman kedepannya akan kita buat materi trigonometri ini menjadi mudah dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Teman-teman akan membuat proyek tentang rumus-rumus trigonometri dan juga media pembelajaran yang menarik. Selain itu, pada pembelajaran matematika teman-teman tetap harus senantiasa disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran secara online. Karena kedisiplinan merupakan hal yang sangat penting. Karena usaha yang dilandasi dengan disiplin akan menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya di Pendidikan Agama Islam di kelas 11 pada chapter awal atau pada semester awal. Itu akan kita bahas tentang kompetitif kebaikan dan kerja keras, serta akan kita bahas tentang bahaya tindak kekerasan serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau narkotika. Dan kita akan bahas tentang hal-hal tentang bersyaja'ah, keberanian, apa maksudnya, nanti kita akan saksikan bersama di bab selanjutnya. Dan di bab akhir kita akan mempelajari tentang kepatuhan kita terhadap orang tua dan etika yang baik terhadap guru, serta bagaimana agar anak menjadi anak soleh dan solehah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Budi Arban. Saya adalah Ketua Gugus Depan Gerakan Pramuka Sekolah Anissa Izadah. Saya diamanahkan untuk menjalankan semua program kegiatan pramuka di Yayasan Pendidikan Islam Ibuku Anissa Izadah. Untuk menjalankan program tersebut, saya akan dibantu oleh masing-masing koordinator di setiap unit. Ya, kita perkenalkan yang pertama dari unit SMA Izadah. Saya Nur Khalis, saya diamanahi oleh Yayasan Pendidikan Islam Ibuku Sekolah Anissa Izadah sebagai pembina ekskul pramuka di SMA Izadah. Ya, saya sampaikan bahwa di SMA Izadah kegiatan ekskul pramuka ini menjadi ekskul wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 dan 11 SMA Izadah. Kenapa demikian? Karena SMA Izadah sudah mengikuti dan menerapkan kurikulum 2013, sehingga kegiatan pramuka di SMA Izadah menjadi wajib. Nah, oleh karenanya, bagi SMA Izadah, peserta didik harus mendapatkan nilai minimal B untuk bisa naik kelas ya. Jadi pramuka menjadi salah satu prasyarat kenaikan kelas. Syarat minimal nilainya adalah B. Nah, untuk perkenalan kita akhiri satu di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, kami adalah tim pembina pramuka dari Sekolah Anissa Izadah. Saya Zulfa, saya Wawan, dan saya Jamal.
Gerakan Pramuka Sekolah Anissa Izada tergabung dalam Pramuka di Kuartir Ranting, Kecamatan Pondok Aren, Kuartir Cabang Tangerang Selatan, dan Kuartir Daerah Banten. Alhamdulillah, Gerakan Pramuka di Sekolah Anissa Izada telah banyak mengukir prestasi yang luar biasa, baik tingkat kecamatan, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Yang terakhir adalah kita mengikuti kegiatan Jambore Dunia di Amerika. Ada apa aja sih kegiatan di Pramuka SMA Izada? Penerimaan calon merga, latihan rutin mingguan, latihan gabungan dengan sekolah-sekolah lain, smart posko, Izada Rockler Scout Camp. Buat yang suka tantangan atau berani mengikuti kegiatan-kegiatan seru, kita ada kegiatan ekspedisi. Oke, bergabunglah bersama di Pramuka SMA Izada.